Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan seminar proposal. Salawat bertangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi Ramadan dengan NIM 2020207029 dari program studi pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dari kelas pendidikan biologi 3. Ini izinkan saya untuk menyampaikan proposal skripsi saya dengan judul pengembangan panduan praktikum berbasis picture and picture pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMP. Dengan dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Yuliatri Samia, MPG. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. Latar belakang sini saya mengangkat 4 variabel. Yang pertama itu media pembelajaran, yang kedua media cetak, yang ketiga panduan praktikum, yang keempat hasil observasi. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh seorang tenaga pendidik untuk mempelancar atau melancarkan dalam proses pembelajaran atau untuk mempermudah peserta didik dalam memahami suatu materi. Nah, media pembelajaran ini memiliki banyak jenis, salah satunya media cetak. Media cetak merupakan media yang dibuat oleh tenaga pendidik atau seorang guru dalam bentuk cetak atau bukti nyata dan dapat dirasakan oleh indera peraba. Nah, media cetak ini salah satunya panduan praktikum. Panduan praktikum merupakan buku penuntun atau buku petunjuk dalam melakukan proses praktikum atau unjuk kerja. Yang selanjutnya itu hasil observasi. Nah, hasil observasi ini saya ada 3 tinjauan. Yang pertama, hasil wawancara dengan guru mata pelajaran. Yang kedua, hasil angket peserta didik. Yang ketiga, itu observasi lingkungan. Yang pertama, hasil wawancara dengan guru mata pelajaran. Peneliti atau saya mendapatkan hasil bahwa kurangnya minat belajar peserta didik sehingga nilai-nilai dalam materi tersebut masih sangat rendah. Yang kedua itu hasil dari angket yang diisi oleh peserta didik, yaitu menunjukkan bahwa pentingnya media dalam menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga itu observasi lingkungan. Observasi lingkungan ini menjadi tinjauan saya dalam mengangkat judul ini, yaitu di mana sekolah tersebut dikategorikan sangat kurang dalam fasilitas, di mana proses pembelajaran berbasis web belum bisa dilaksanakan di sekolah tersebut karena kurangnya fasilitas. Oleh karena itu, saya mengangkat berminat atau bermaksud untuk mengembangkan suatu media panduan praktikum yang berbentuk media cetak. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya susun yaitu terdiri atas 2. Yang pertama, bagaimana pengembangan panduan praktikum berbasis picture and picture pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMP yang valid. Yang kedua, bagaimana pengembangan panduan praktikum berbasis picture and picture pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMP yang praktis. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah terdiri dari 4. Yang pertama, materi pokok yang digunakan dalam panduan praktikum yang dikembangkan adalah materi pencemaran lingkungan pada pencemaran yang disebabkan oleh sampah. Yang kedua, panduan praktikum yang akan dikembangkan dalam penelitian ini hanya mata pelajaran biologi kelas 7 semester ganjil. Yang ketiga, uji coba produk hanya dilakukan pada kelompok kecil untuk menguji valid dan praktis produk panduan praktikum yang telah dikembangkan. Yang keempat, metode yang digunakan yaitu ADDIE, namun hanya sampai pada tahap pengembangan atau development. Selanjutnya itu tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka ini saya mengangkat atau membahas 3 variabel. Yang pertama media panduan praktikum. Nah, media panduan praktikum ini merupakan alat ajar yang dibuat oleh peneliti untuk menuntun dalam proses unjuk kerja. Yang kedua itu model picture and feature, di mana model picture and feature ini saya integrasikan ke dalam panduan praktikum, atau panduan praktikum saya akan diintegrasikan ke model picture and feature, di mana model tersebut menampilkan suatu proses yang prosedural menggunakan gambar atau gambar bertahap. Yang ketiga, materi pencemaran lingkungan. Nah, materi pencemaran lingkungan ini saya ambil dari buku mata pelajaran yang umum digunakan di sekolah tersebut, yaitu terdiri atas pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian yang pengembangannya itu menggunakan model ADDIE. Nah, pengembangan model ADI ini merupakan suatu bentuk pengembangan media yang baru atau media yang sudah ada dan disempurnakan. Selanjutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang saya ambil yaitu SMP Negeri 46 Palembang, dan waktu saya melaksanakan mulai pada tanggal 4 September sampai 30 Desember 2022. Populasi dan sampel. Nah, populasi yang saya gunakan yaitu seluruh peserta didik yang duduk di kelas 7, dan sampel yaitu sebanyak 30 peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini saya mengangkat 2 variabel, yaitu data uji kevalitan dan data uji kepraktisan. Di mana data uji kevalitan ini saya terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yaitu saya akan mewawancarai guru mata pelajaran terkait media yang saya kembangkan. Yang kedua, observasi. Nah, observasi ini saya akan menilai dari proses atau kegiatan atau cara peserta didik atau respon peserta didik dalam menjalankan panduan praktikum yang telah saya kembangkan. Yang ketiga itu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini berupa proses tulisan gambaran. Yang kedua itu data uji praktis. Data uji praktis diperoleh dari instrumen penelitian berupa lembar observasi. Nah, lembar observasi ini nanti saya akan buat dan nanti divalidasi oleh ahli. Yang terakhir yaitu analisis data. Nah, analisis data ini terdiri atas 2, yaitu validitas dan praktis. Nah, validitas ini berdasarkan expert judgment validitas yang terdiri dari 3, validitas ahli materi, ahli media, dan respon peserta didik. Yang kedua itu praktis, yang ditentukan melalui kegiatan pelaksananya panduan praktikum yang ditinjau dari aspek kegiatan mengajar guru dan kegiatan belajar peserta didik. Nah, untuk perhitungan daripada valid dan praktis tersebut, saya menggunakan skala Likert dengan kategori 1 sampai 5. Baiklah, sekian presentasi proposal skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir wal kalam, nun wal kalam wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.